Mari kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terlebih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, bahkan Tuhan memimpin kami jalannya ibadah di hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini merupakan satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita sebagai wanita-wanitanya Allah. Kita mau bersama-sama belajar tentang satu tema firman Tuhan, yaitu menang atas godaan. Mari kita mau bersama-sama membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Selama kita ada di dalam dunia ini, tidak akan terlepas dari apa itu yang dinamakan godaan. Godaan begitu menarik dan indah, sehingga sangat menggiurkan. Jika demikian, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari godaan? Setiap manusia diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan pilihan yang ada di depan kita menuntut kita untuk memilih dan memutuskan. Godaan datang dari keinginan kita sendiri. Pohon yang dapat bertahan di tengah-tengah badai seringkali menyerah pada serangga-serangga kecil yang menghancurkan, yang hanya dapat kita lihat dengan alat bantu, yaitu mikroskop. Demikian pula dengan musuh terbesar manusia dewasa ini, yaitu pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Pada akhirnya manusia diperhadapkan dengan berbagai macam cara yang dapat mempengaruhi manusia dalam berpikir dan bertindak. Kita akan belajar, ada dua hal yang akan kita pelajari bersama-sama mengenai menang atas godaan. Yang pertama, menang atas godaan akan hawa nafsu atau hasrat. Hal ini berbicara tentang kesetiaan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jaganlah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Keinginan daging, hawa nafsu dunia seringkali membuat manusia jatuh kepada rayuan-rayuan yang membuat telinga kita bergetar, mendengar, dan pikiran kita merespon. Ada dua respon yang muncul, yaitu respon positif dan respon negatif. Ketika yang kuat adalah respon negatif, itu akan menjerumuskan kita. Kadang tanpa kita sadari, hal itu mengintai kehidupan kita. Hal apa yang dapat dilakukan ketika kita menghadapi hal-hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita terhindar dari godaan-godaan nafsu duniawi? Tentunya yang kita lakukan jika godaan itu terus terjadi, datang berulang-ulang, sehingga kita merasa tidak kuat terhadap godaan, maka yang perlu dilakukan adalah pergi
menjauh. Kita perlu ingat bahwa godaan datang kepada kita di saat-saat orang lain tidak melihatnya. Sekali lagi saya katakan, godaan datang kepada kita di saat-saat orang lain tidak melihatnya. Godaan datang kepada kita ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kita membutuhkan penolong. Godaan datang kepada kita saat kita sendirian dan merasa kesepian. Ketika tanda-tanda itu sudah mulai muncul di dalam diri kita, segeralah lari meninggalkan godaan yang begitu menekan kita. Lari bukan berarti kalah. Dengan lari kita menjadi menang terhadap godaan itu. Karena dengan lari, godaan tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Demikian juga dengan kita. Ketika godaan bertubi-tubi datang sehingga kita tidak kuat lagi, maka yang diperlukan adalah segera menghindar. Apa yang kita lakukan apabila hal itu datang kepada kita? Sebagai umat Tuhan, sebagai wanita-wanitanya Allah. Yang pertama, kita harus berani mengatakan tidak kepada godaan. Yang kedua, jangan coba-coba. Dan yang ketiga, putuskan untuk meninggalkan godaan itu. Godaan seringkali datang dalam suatu cara yang tidak tenang. Tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh orang itu sendiri dan Allah. Tetapi jika dia memang menyerah pada godaan itu, dia akan menjadi lemah dan tercemar oleh kejahatan dunia ini. Wanita Deborah, wanitanya Allah. Saya percaya bahwa ketika godaan itu datang ke dalam kehidupan kita, mari kita mau melakukan. Mari kita mau datang kepada Tuhan supaya apapun yang terjadi di depan kita, di sekeliling kita, kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, menang atas godaan terhadap keinginan mata. Di sini berbicara tentang penguasaan diri akan sesuatu. Seorang teman bercerita kepada saya bahwa pada suatu hari dia dikejutkan dengan kiriman paket yang ia terima. Ia bahkan tidak ingat kapan dia membelinya. Sampai ia sadar bahwa barang itu dibelinya melalui sebuah situs berbelanja online. Karena sedang ada diskon besar-besaran. Karena sedang ada potongan besar-besaran. Bukan karena memang benar-benar perlu. Apakah kemudian ia harus menyalahkan situs belanja online yang membuat diskon tersebut atas kekilafan dalam berbelanja? Tentu saja tidak. Ia pun mengakui bahwa dirinya sendiri yang sudah gagal menguasai diri sehingga tergoda untuk berbelanja. Godaan mata adalah desakan yang sangat kuat untuk mendorong manusia melakukan tindakan. Titik yang paling lemah akan menjadi titik bagi iblis untuk berusaha menggoda. Penguasaan diri datang melalui penyangkalan diri terhadap hal-hal yang kecil. Hal yang datang secara tiba-tiba datang kepada kita adalah berbagai tawaran yang sebenarnya itu adalah godaan bagi kita.
khususnya menyangkut kebutuhan jasmani. Kalau kita berbicara, setiap manusia memerlukan, membutuhkan apa itu yang dinamakan dengan kebutuhan jasmani. Karena itu merupakan sebagai bagian dari kebutuhan hidup kita. Tawaran itu pasti terlihatnya menarik, namun akhirnya akan menyesatkan kita kalau kita tidak berhati-hati. Agar kita benar-benar menyadarinya dan perlu kewaspadaan atau kehati-hatian. Tawaran itu dikemas, dibungkus dalam bentuk yang indah dan juga menarik. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23, di sana dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali terjerumus di dalam keinginan-keinginan yang sebenarnya hal itu bukan menjadi prioritas utama yang kita butuhkan. Di dalam Amsal yang ke-25 ayat yang ke-28 mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Semua hal yang baik memerlukan usaha. Apa yang patut diperjuangkan akan menuntut pengorbanan jasmani, kekuatan jiwa. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita berusaha dan tidak kompromi kepada godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini yang menawarkan begitu banyak hal yang membuat kita tergoda. Karena godaan itu membujuk kita. Karena godaan itu memikat kita. Godaan adalah seperti papan iklan yang memikat kita untuk melakukan dan mengingini. Godaan adalah seperti sales yang datang ke rumah dengan rayuan untuk mempengaruhi kita supaya kita terpikat dan membeli. Marilah kita mengingat bahwa kehidupan pada prinsipnya adalah apa yang telah kita jalankan untuk tidak coba-coba. Hal ini akan membuat kita terjerumus, yang akan membuat kita lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Ketika kita sudah terjerumus, akan menyulitkan kita dan melemahkan tubuh jasmani kita. Bahkan akan menghancurkan jiwa kita. Milikilah komitmen untuk berkata tidak kepada godaan. Apapun itu bentuknya. Berusaha lari dan kuasailah diri kita terhadap hal-hal yang akan membawa kita kepada kesengsaraan dan kelemahan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh sebab itu, mari kita hidup oleh roh. Musuh berusaha menyerang pada titik paling lemah. Tetapi kita memperoleh kekuatan ketika kita menolaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Kalau mungkin ada di antara ibu-ibu yang saat ini sedang terikat oleh sesuatu hal, terikat oleh godaan-godaan yang ada.
Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hidup kita. Kita mau bawa pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus menjamah hidup dan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berhenti berbicara, firman-Mu berhenti disampaikan. Hari ini hamba-Mu berdoa apabila ada ibu-ibu yang sedang mengalami masalah, keterikatan, godaan. Biarlah Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan memimpin. Dan anugerah-Mu akan Engkau nyatakan. Dan kami percaya ketika kami mau datang kepada Tuhan, ketika kami bersungguh-sungguh datang meminta kepada Tuhan akan anugerah itu, hamba-Mu percaya mereka akan keluar menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, termulialah Engkau ya Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.